Ruang perjamuan yang sebelumnya meriah kini berubah menjadi medan kacau penuh dengan teriakan dan kegelisahan. Orang-orang berlarian tanpa arah, berusaha mencari jalan keluar dari aula yang kini dikepung oleh sekelompok preman bertopeng putih. Para pelayan, pramusaji, pengawal istana, bahkan tamu-tamu yang hadir, semuanya menjadi sasaran serangan brutal. "Apa yang sedang kalian lakukan? Minggir!" teriak seorang bangsawan, mencoba membuka jalan keluar. Namun, alih-alih mendapatkan respons, dia hanya bertemu dengan pandangan kosong di balik topeng putih para preman. "Ah!" teriakan ketakutan bergema di seluruh ruangan saat para preman tanpa pandang bulu menyerang orang-orang tak bersalah dengan senjata mereka. Keadaan semakin tak terkendali ketika lingkaran sihir besar berwarna merah muncul di tengah aula, memancarkan aura yang menakutkan. Lingkaran pemanggilan itu, seperti sebuah ritual gelap, mulai mengeluarkan makhluk-makhluk raksasa. Kaki depan mereka tajam, bulu hitam mengkilap, dan mata merah menyala, menyerupai anjing neraka yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Binatang-binatang ini muncul satu persatu, seolah-olah ada cadangan tak terbatas yang menunggu untuk dipanggil. Para penjaga istana segera berkumpul untuk melindungi Arin dan memastikan keselamatannya. "Lindungi sang putri!" teriak salah satu penjaga. Mereka dengan cepat membawa Arin dan Luna keluar dari aula, diikuti oleh suara raungan makhluk yang dipanggil. Namun, preman bertopeng tidak hanya berhenti di aula. Mereka terus muncul di sepanjang jalan yang dilalui Arin dan kelompoknya, menyerang dengan brutal dan mengurangi jumlah ksatria yang melindungi mereka. "Cepat, bawa sang putri ke tempat berlindung," perintah seorang ksatria dengan napas tersengal-sengal. Tapi kali ini, preman-preman itu menyerang dari langit-langit, membuat situasi semakin sulit. Di tengah kekacauan itu, Luna tetap tenang dan mencoba menganalisis situasi. "Mereka seolah-olah meniru kekuatan satu orang," katanya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, seekor anjing neraka muncul dari sudut jalan, mengancam mereka dengan taringnya yang tajam. "Makhluk yang dipanggil ada di sini," teriak seorang ksatria. Luna mengulurkan tangannya dan mengucapkan mantra, "Berkobarlah." Aliran air sedingin es. Gelombang air dan angin yang kuat menghantam anjing neraka, menghempaskannya ke dinding. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika anjing neraka itu bangkit kembali, Luna mencoba sekali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. "Berkobarlah." Aliran air sedingin es. Kali ini, gelombang air yang jauh lebih kuat menghantam anjing neraka itu, menghancurkan tembok dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat situasi tampak sedikit tenang, Silika muncul dengan seorang wanita lain yang tak dikenal. "Guru Silika," seru Arin dengan kegembiraan. Silika dengan cepat mengatur situasi dan memberikan perintah. "Elis, aku akan menyerahkan sang putri padamu." Elis, yang ternyata adalah saudara perempuan Cian, segera mengambil alih dan membawa Arin dan Luna ke tempat yang lebih aman. Di luar aula, mereka bersembunyi di taman tengah istana. Namun, preman-preman bertopeng terus mengejar mereka tanpa henti. Elis, yang merasa bahwa satu-satunya pilihan adalah menggunakan sihir, mengumpulkan mana di dalam tubuhnya. Tapi sebelum dia sempat melepaskan sihirnya, sebuah patung besar tiba-tiba roboh dengan suara yang menggelegar. Dari debu yang mengepul, muncul sosok asing yang memancarkan kabut hitam di bawah sinar bulan purnama. Mengenakan setelan hitam legam dan topeng hitam yang misterius, sosok itu langsung menyerang para preman dengan belati ungu yang berdenyut dengan energi berdarah. Aura kekuatan yang memancar dari sosok tersebut terasa sangat berbeda dan tak terhentikan. Para preman yang sebelumnya menakutkan kini tampak kecil di hadapan kekuatan misterius ini. Pertempuran berlanjut dengan kekuatan yang tak terduga, mengubah taman istana menjadi medan pertempuran yang menegangkan.
Para ksatria, Arin, Luna, dan Elis hanya bisa menonton dengan takjub saat sosok misterius itu menghancurkan preman-preman bertopeng satu persatu. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dalam cahaya bulan yang tenang, sebuah tarian pedang yang spektakuler berlangsung. Arin, bersama Elis, Luna, dan para ksatria lainnya, berdiri terpaku, memandang pria bertopeng yang memancarkan energi berbeda dari penjahat bertopeng putih yang menakutkan. Pria ini, meski terasa lebih manusiawi, memiliki aura superior yang tak dapat dipahami. Dalam 2 menit yang singkat, ia berhasil mengalahkan lusinan penjahat tanpa bantuan. Tatapan pria bertopeng itu beralih ke Arin dan kelompoknya. Arin merasa seolah semua inderanya berhenti, kakinya gemetar tak mampu bergerak. Para ksatria maju, pedang terangkat untuk melindungi sang putri. Namun, sebelum ksatria itu menyelesaikan perintahnya, pria bertopeng menghilang dari pandangan mereka, muncul kembali tepat di hadapan Arin. Dalam kebingungan, Arin mundur dan hampir terjatuh. Namun, pria bertopeng menangkapnya dengan lembut. Wajah mereka mendekat, dan pria itu tanpa ragu meraih liontin di leher Arin, menghancurkan permata merah yang ada di dalamnya. Para ksatria bergegas mendekati Arin, yang berdiri linglung. Pria bertopeng telah menghilang dari pandangan mereka. Sementara itu, di tempat lain di istana, Emily dan Nana berlari menyelamatkan diri, dengan Brian mengikuti di belakang untuk melindungi mereka. Mereka terkejut oleh serangan mendadak dan merasa terjebak ketika menemukan tembok yang tidak bisa dilewati. Brian, meskipun kalah jumlah, menghadapi 5 musuh dengan keyakinan yang luar biasa. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mengalahkan mereka satu persatu. Emily yang terkejut tidak bisa mempercayai matanya. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki mengerikan terdengar, dan seekor anjing neraka muncul dari bayangan. Nana, yang awalnya panik, tiba-tiba tampak menikmati situasi itu dengan senyum yang aneh. Saat Nana hendak menyerang, jendela di dekatnya pecah dan seorang pria bertopeng hitam muncul. Tanpa basa-basi, pria itu menghempaskan anjing neraka keluar jendela. Pria bertopeng itu ternyata adalah Cian, yang segera merosot ke tanah. Emily dan Nana yang terkejut segera mendekati Cian. Cian, yang kelelahan, merasa terbebani oleh tugas yang menjengkelkan. Emily segera memberikan dasi kupu-kupu dengan permata di dalamnya, yang langsung dihancurkan oleh Cian. Permata itu ternyata adalah batu bingung, artefak yang dapat menarik makhluk lain. Cian kemudian memerintahkan Brian untuk mengambil baju ganti, sementara Nana dan Emily mengikuti. Kaeram, yang diam-diam mengamati Cian, memberikan peringatan bahwa mungkin masih ada batu bingung lain di istana. Cian tersadar bahwa ia mungkin telah melewatkan sesuatu, menimbulkan perasaan khawatir akan adanya ancaman yang belum disingkirkan. Cian, protagonis kita, berdiri tegap di tengah kegelapan istana, mengamati situasi dengan hati-hati. Keadaan saat ini sangat jauh dari kondusif, dan pikirannya berpacu dengan berbagai kemungkinan. Perjamuan darah yang direncanakan oleh Pangeran Louis Snell dan Ashel jelas melibatkan niat jahat yang mendalam. Cian tahu bahwa segala tindakan yang ia ambil harus sangat hati-hati dan diperhitungkan dengan baik. Kaeram, pedang iblis yang selalu menemani Cian, memberikan informasi penting tentang rencana Pangeran dan Ashel. Namun, Cian sadar bahwa Kaeram adalah senjata berbahaya yang seringkali membawa kekacauan bagi penggunanya. Cian tidak bisa mendengar percakapan langsung antara Pangeran dan Ashel karena penghalang penyadapan, sehingga ia harus bergantung pada informasi yang diberikan Kaeram. Kaeram menjelaskan bahwa rencana sang pangeran melibatkan ritual pemanggilan terlarang yang disebut marionet, untuk menciptakan batalion pembunuh. Mereka awalnya menyusup sebagai musisi sederhana,
lalu memulai operasi dengan bantuan pembunuh tambahan yang ditanam di ruang perjamuan. Mereka menggunakan makhluk yang dipanggil, mirip dengan anjing neraka, untuk menimbulkan kekacauan di istana, sementara target yang ditentukan akan dihabisi menggunakan batu Deis yang telah ditempatkan sebelumnya. Meskipun Qian tidak percaya sepenuhnya pada informasi ini, ia tahu bahwa batu Deis adalah artefak terlarang yang sangat berbahaya. Namun, ia tidak dapat memahami mengapa Louis Snell dan Ashel ingin menimbulkan kekacauan di istana dan memberikan batu Deis kepada mereka. Mungkinkah mereka melihat Qian dan Putri Arin sebagai ancaman? Atau apakah mereka hanya berencana menggunakan mereka sebagai pion korban untuk mencapai tujuan lain? Qian merenungkan kemungkinan bahwa pangeran pertama kekaisaran memiliki semua persyaratan untuk menggunakan batu Deis tanpa terdeteksi. Tetapi mengapa mereka ingin menyebabkan kekacauan di istana? Apakah mereka benar-benar berniat membunuh Qian dan Putri Arin untuk menyalahkan orang lain? Semua ini masih spekulasi, dan Qian tidak bisa memastikan niat sebenarnya mereka. Qian menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan tidak memahami maksud dari pedang iblis di sisinya. Kairam selalu memberikan informasi yang benar, meskipun seringkali dengan maksud yang tersembunyi. Qian bertanya pada Kairam apa sebenarnya rencana mereka, dan Kairam menjawab dengan tawa jahat bahwa mereka memutuskan untuk memberikan batu Deis bukan melalui diri mereka sendiri tetapi melalui pihak ketiga. Qian tahu bahwa Putri Arin memiliki batu Deis yang tersembunyi di liontin yang dikenakannya. Namun, Qian belum menerima apapun. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar Emily, pelayannya, seharusnya memberikan batu Deis kepadanya, tetapi ia lupa karena terpesona oleh istana. Ketika Qian menemukan batu Deis di saku Emily, ia langsung menghancurkannya. Pemikiran mendalam Qian membawanya pada kesimpulan bahwa ada seseorang di dalam istana yang berhubungan dengan masyarakat sihir kerajaan garam, satu-satunya kelompok yang masih membuat dan menggunakan batu Deis tanpa ragu-ragu. Qian mencurigai Luna Sungai Hujan, dan segera pergi mencarinya. Sementara itu, di tempat lain di istana, Arin, Alice, dan Luna berbicara tentang insiden tersebut. Mereka mengetahui bahwa seseorang dengan sengaja menangani penjahat dan makhluk yang dipanggil. Arin, yang gelisah, setuju untuk pergi ke tempat perlindungan bersama para pengawal. Namun, Luna menyadari bahwa liontin Arin yang rusak memiliki sensasi mana yang samar. Saat Luna memeriksa gelang peraknya yang mirip dengan liontin Arin, ia merasa ada energi magis yang familiar. Tiba-tiba, ia melihat Qian berlari ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Qian berteriak agar Luna menghindar dari bahaya. Saat Luna menoleh, ia melihat penjahat bertopeng putih dengan pedang terangkat, siap menyerang. Qian melompat untuk menyelamatkan Luna, memeluknya erat dan melindunginya dari serangan pedang. Qian terluka parah di bahunya, tetapi ia berhasil menyelamatkan Luna. Luna terkejut dan merasa bersyukur atas tindakan heroik Qian. Situasi di istana masih belum sepenuhnya aman, tetapi dengan keberanian dan keahlian Qian, mereka memiliki harapan untuk mengatasi ancaman ini dan mencari tahu niat sebenarnya dari Pangeran Louis Snell dan Ashel.